Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Adek, sebelum kita atau saya melakukan observasi pelaksanaan coaching, ada beberapa hal yang nanti kita perjelas dulu. Maksudnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti harus dijawab sebelum Pak Adek melakukan coaching. Pertama, Pak Ade ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana untuk proses coaching ini. Terima kasih Pak Hikmah. Tentu dalam kegiatan pra-observasi ini Pak Hikmah, di mana ada 3 kompetensi yang mesti dikembangkan dalam proses coaching. Yang pertama, presensi, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 kompetensi itu yang ingin coba saya kembangkan dalam proses coaching ini. Oke. Selanjutnya, bagian mana yang nanti Pak Ade inginkan untuk saya amati? Kalau dari 3 kompetensi yang tadi saya sebutkan di awal, rasa-rasanya kompetensi pertanyaan yang berbobot, ya, untuk sekiranya mengarahkan Kuci bisa menemukan jawaban sendiri, loh. Seperti itu Pak. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Pak Ade menilai sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Tentu pertanyaan yang membuat akar permasalahan atau hulu permasalahan menjadi terbuka, Pak, dan menjadi sebuah solusi atau problem solving permasalahan yang ada, yang juga saya akan berikan pertanyaan kepada kunci saya sesuai dengan keyword atau kata kunci untuk mendapatkan solusi. Oke. Yang terakhir mungkin untuk pra observasi ini, apa harapan dari Pak Ade dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya dalam kegiatan observasi ini tentu ingin menjadi sebuah aksi nyata berupa solusi konkret, Pak, agar permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan. Oke, mungkin itu cukup Pak ya untuk pra observasi. Silakan Pak Ade lanjutkan proses coaching. Saya akan ikut mengamati proses coaching. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hikmah. Mohon arahannya Pak dan informasinya. Assalamualaikum Pak Ade. Gimana ya. kabarnya? Salam Dewi. Alhamdulillah. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak.
alhamdulillah kalau sehat, saya senang mendengarnya Bu Dewi. Tapi saya amati hari ini kayaknya jadi kurang bersemangat nih. Gitu. Kalau boleh tahu kenapa ini Bu Dewi? Iya Pak, jadi memang ada masalah terkait supervisi. Tuh. Kira-kira Bapak punya waktu nggak ya? Ya, alhamdulillah nih saya lagi kosong jam ini. Masalah saya kalau Bu Dewi memang ingin cerita sama saya, masalah yang dihadapi, ya saya sangat senang mendengarnya itu. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih Pak. Jadi supervisi kemarin yang dilakukan oleh Bu Uis itu ada banyak koreksi. Iya. Tapi beliau tuh tidak memberikan arahan gitu Pak. Jadi saya agak bingung untuk memperbaikinya. Oh gitu Bu ya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah kebingungan Ibu dan apa yang Ibu ingin harapkan dari pembicaraan ini? Ya saya sih berharapnya ada apa ya perbaikan ke depannya agar lebih baik lagi aja sih Pak. Oh gitu. Ada nggak kira-kira masalah yang lain yang Ibu ingin ceritakan atau ingin dapatkan? Nah ini dia nanti terkait supervisi, semoga akan ada solusi ke depannya dari pembicaraan kita ini Pak. Oh iya, mudah-mudahan Ibu ya. Amin. Oh iya, mudah-mudahan. Ya semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu ya. Amin, amin, Dan amin. memang saya perlu Ibu jujur bercerita apa adanya biar saya juga bisa bisa ya tahu permasalahan yang Ibu hadapi. Silakan Bu. Jadi saat dilakukan supervisi oleh Bu Uis itu banyak catatan yang saya dapatkan Pak dari Bu Uis, yaitu dari satu, perangkat yang tidak lengkap, metode yang kurang tepat, kemudian penguasaan kelas yang kurang. Apa yang disampaikan sama Bu Uis untuk memperbaiki semua itu? Nah itu dia Pak masalahnya. Jadi Bu Uis itu beliau itu hanya memberikan catatan tanpa memberikan solusi untuk perbaikannya. Kalau menurut Ibu Dewi harusnya seperti apa? Misalnya apa gitu Bu? Harus diapakan? Atau masalah metode, atau masalah perangkat, atau masalah penguasaan kelas gitu Bu? Sebenarnya sih sudah ada persiapannya ya. Sudah diinformasikan tentang persiapannya sih Pak terkait supervisi ini. Gitu Pak. Menurut Ibu untuk perangkat, jadwal supervisi, instrumen penilaian jauh-jauh hari sudah disampaikan Bu? Iya Pak sudah disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu ya Pak, saya kan udah hanya mengajar tapi ada tugas tambahan. Saya jadi staf Wakasek kesiswaan, akhirnya sampai 100% untuk perangkat ajarnya. Oh gitu. Lalu metode pembelajaran yang kurang tepat berdasar Ibu Dewi bagaimana Bu? Saya memang hanya fokusnya tuh ke metode ceramah, jadi anak-anak itu mungkin karena monoton, jadi anak-anak itu bosan kali ya, jadi akhirnya mereka yang nggak fokus terhadap apa yang saya ajarkan. Kemudian penguasaan kelas gimana menurut Ibu? Untuk penguasaan kelas karena metode yang tidak atraktif dan akhirnya anak itu jadi bosan, kemudian itu juga akhirnya berpengaruh kepada hasil belajar siswa juga. Oh, jadi setidaknya ada 3 masalah yang Ibu hadapi ya, terkait dengan pertama metode ya Bu ya. Kedua penguasaan kelas. Yang ketiga sama Perangkat ajarnya Pak. perangkat ajar. Nah, dari 3 masalah tersebut Ibu ada di posisi interval berapa Bu ya dalam hal ini antara 1 sampai 10? Kayaknya mungkin di 5 kali ya Pak ya. Oh, 5. Oke, mungkin bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi kepada saya
kita bahas satu persatu ya Bu ya. Untuk melengkapi perangkat ajar, Ibu punya rencana apa Bu? Jadi gini Pak, rencananya ini mungkin memang karena keterbatasan waktu saya, jadi untuk solusi ke depan mungkin saya akan ATM ya Pak ya. Jadi ambil, tiru, modifikasi perangkat ajar yang ada di bisa di googling, kemudian bisa dengan dari rekan sejawat. Nah, itu keren sih Bu. Artinya makasih, Pak. penting lah itu untuk ATM tadi ya. Jadi keren lah Bu tuh, udah tinggal progresnya saja gitu. Gitu. Terus apa namanya, untuk metode pembelajaran apa Ibu strateginya? Kalau untuk metode pembelajaran mungkin sebenarnya sih saya juga sudah melakukan memang sih sebelumnya saya hanya mengerjakan satu metode pembelajaran gitu kan, setelah itu kembali lagi ke ceramah ya. Nah nanti kedepannya saya akan memperbaiki dengan metode-metode yang lebih atraktif, kemudian lebih menyesuaikan dengan karakter siswa, seperti problem based learning, project based learning, di mana nanti anak bisa berkolaborasi, kemudian bisa bekerja sama. Jadi nggak membosankan yang hanya dari satu. Kalau metode ceramah kan hanya satu, anak-anak jadi bosan, monoton seperti itu Pak. Nah itu Bu, masalahnya penting ya Bu ya. Apa namanya, variasi metode yang Ibu sampaikan. Dan itu sudah benar apa yang Ibu lakukan. Yang penting kan tadi berpusat pada murid Bu ya. Betul, berikan pada murid ya Pak. Dan juga kita hanya memfasilitasi saja ya Bu ya. Ya, dan juga masalah penguasaan kelas gimana Ibu? Untuk penguasaan kelas, nah itu karena mungkin metodenya itu ceramah, kemudian satu lagi hanya saya memegang satu metode misalnya problem misalnya, kemudian kembali lagi ke ceramah, jadi akhirnya monoton dan ada kurang variasi gitu. Dan rencananya sih ketika anak tidak bersemangat, mungkin saya bisa kasih breaking di tengah-tengah atau di awal atau di akhir gitu Pak. Pokoknya ketika anak sudah bosan, saya harus mengembalikan motivasi anak untuk bisa belajar kembali. Ice breaking seperti video, terus games gitu. Ya betul. Keren Bu. Ya itu perlu didorong itu Bu, biar anak tuh nggak jenuh. Saya kira itu apa namanya, meski bagus ya Pak ya. Meski direalisasikan. Lalu gimana Ibu, setelah apa namanya tadi sudah ada gambaran permasalahan, terus juga Ibu sudah menemukan jawaban sendiri terkait dengan strategi pembelajaran, penguasaan kelas, dan model pembelajaran itu Bu. Menurut Ibu sudah senang atau bersyukur atau tidak? Atau masih lega gitu? Untuk selanjutnya dari diri yang sudah ada, dari Ibu ada komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana itu? Iya, ya alhamdulillah saya udah lega, udah cerita. Dan saya rencananya akan melaksanakan hal tersebut di pertemuan berikutnya Pak. Jadi supaya tidak agar anak itu ada progresnya. Jadi tidak bosan, kemudian hasil evaluasi anak juga bagus gitu Pak. Itu sih yang diharapkan. Oh gitu. Terus Ibu coba meminta dukungan tidak sama beberapa teman gitu Bu? Ya, saya akan meminta dukungan kepada rekan sejawat, terutama dari skup kecil dulu ya, teman-teman MDMP yang ada di sekolah. Itu sih Pak rencananya. Artinya ada kolaborasi Bu ya? Betul. Dengan MDMP pelajar Ibu lah gitu ya. Gitu ya. Nah, saya kira itu penting Ibu ya. Dan apa namanya, mudah-mudahan semua yang Ibu identifikasi masalah, terus tujuannya juga sudah disampaikan, ada rencana aksi dan tanggung jawab itu bisa berjalan lancar Bu ya, dan permasalahan Ibu di kelas bisa terselesaikan dengan baik gitu. Dan Ibu bisa dengan nyaman, senang dan bahagia, dan bisa konsisten dan kontinu gitu. Ya udah, doakan ya Pak ya, semoga ini berjalan lancar, hasilnya juga baik, dan
Aku makasih banget nih Pak. Gak apa-apa, saya juga senang Jangan Bu. diganggu. Ya, senang apa nih Ibu Dewi buat cerita sama saya, saling terbuka semuanya dan saling jujur. Itu yang kita butuhkan Bu untuk Ya. sekolah kita lebih baik lagi. Makasih Oke, Pak Ade. sama-sama Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti saya mungkin salam minta report Ibu ya. Oke. Kita lagi ke saya Bu ya. Nanti Depannya. biar tahu progresnya apa ya. Betul Ibu ya. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Pak Ade, tadi saya sudah melihat proses coaching dengan coachingnya untuk refleksi ya pasca observasi yang saya lakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin nanti harus dijawab. Siap Pak. Oke, yang pertama, bagaimana Pak Ade menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, makasih Pak Iqbal. Jadi saya tadi dengan Bu Dewi kayaknya mengalir ya, saling berbagi masalah, saling mencari solusi terbaik buat permasalahan tadi. Saya menganggap penilaian saya dengan Bu Dewi itu kayaknya ya cukup bagus lah ya gitu kan, karena terjawab sudah langkah-langkah solusinya gitu. Seperti itu. Kemudian apa yang membuat Pak Ade menilai demikian? Ya karena tadi coba saya kasih stimulasi, Bu Dewi ternyata sudah menemukan jawaban dengan sadar, dengan keyakinan penuh. Jadi dia dengan permasalahan yang ada, ternyata saya coba pancing, ternyata jawaban-jawaban beliau juga relevan dan cukup faktual. Itu yang saya kira demikian yang saya lihat. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Justru itu yang saya tunggu Pak. Oke, tadi ada beberapa hasil observasi yang saya lakukan. Jadi dari yang saya amati tadi pada saat melakukan coaching ini sudah dilaksanakan kompetensi coaching, yaitu presence, jadi kehadiran penuh untuk coaching, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan Bapak juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, jadi ada kesetaraan lah gitu dengan antara coach dengan coaching. Juga ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Itu sudah sesuai sebenarnya dari standar yang kita rujuk, yaitu prinsip coaching dan alur tirtanya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Bagaimana pendapat Bapak mendengar penilaian ini? Ya, saya kira apa yang Bapak sampaikan ya, ketika tadi saya kucing dengan Ibu Dewi, ternyata sudah sesuai dengan prinsip kucing dan kompetensi serta alur kita, saya pasti senang lah gitu. Tadi apa yang saya tadi lakukan coach ya sudah ya berhasil dalam presentasi yang tinggi ya Pak, seperti itu. Oke, dengan demikian proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Ade selaku coach dan Bu Dewi selaku coachee, saya selaku supervisor dan atau observer di sini berharap hasil coaching ini bisa ditindaklanjuti dan berhasil maksimal. Oke, demikian hasil observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Hikmah. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Oke, nah ini kan saya sebagai observer akan melihat proses coaching dari Pak Hikmah dan coachingnya nih. Oke, siap. Jadi yang kita harapkan adalah proses coaching ini sesuai dengan alur tirta, kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching sendiri.
Oke, tapi untuk rubrik penilaian ada beberapa penilaiannya, ada beberapa pertanyaannya akan saya sampaikan ke Pak Hikmah sebelum mulai proses coaching, Pak. Oke, siap. Nah, yang pertama itu apa sih yang Pak Hikmah ingin bantu minta saya untuk mengembangkan kompetensi yang dimananya? Oke, jadi pelaksanaan coaching ini kan sebenarnya kompetensi inti dari coaching itu ada 3. Jadi mudah-mudahan dari pelaksanaan coaching ini bisa mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 kompetensi ini yang mudah-mudahan Ibu bisa bantu mengembangkan kompetensi coaching yang saya miliki. Kemudian dari 3 kompetensi itu kira-kira bagian yang mana yang Pak Hikmah ingin amati, ingin saya amati? Oke, dari ketiga kompetensi itu prioritas di kompetensi pada mengajukan pertanyaan berbobot. Ini yang mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mengarahkan coach nanti menemukan jawaban sendiri. Oke, jadi pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci dari coach itu sendiri ya Pak ya? Iya. Oke, kemudian bagaimana penilaian Pak Hikmah sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Oke, ini terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, penilaian saya itu semoga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini bisa membuat akar permasalahan yang ada pada coach ini bisa terbuka dan dari situ bisa mencari solusi. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan kepada coach sesuai dengan keyword tadi, kata kunci untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah. Oke. Kemudian apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Ya, harapan saya untuk observasi ini tentu untuk mencari solusi, ya. Sama seperti coaching kita menyelesaikan permasalahan pada coaching. Nah, untuk observasi ini juga sama untuk mencari solusi atau kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada saat saya melakukan coaching terhadap coaching. Mungkin itu harapan-harapan. Semoga proses coaching nanti yang akan Pak Hikmah laksanakan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Oke, ya udah Pak, good luck. Jadi silakan. Oke, assalamualaikum Pak Ade. Salam, Pak Hikmah. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah, Pak Hikmah sehat. Alhamdulillah sehat, saya senang dengarnya. Tapi saya lihat, saya amati ini kayaknya masih kelihatan kurang bersemangat nih Pak Ade. Kayaknya kurang fokus. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa, silahkan cerita saja. Saya dengarkan. Ya itulah Pak Hikmah, betul sih. Ya memang ada sedikit masalah saya Pak, terkait dengan supervisi yang minggu lalu saya lakukan. Dan ya kalau emang Pak Hikmah nggak sibuk, mungkin ya saya pengen cerita gitu Pak. Silakan Pak Ade. Insya Allah saya ada waktu untuk mendengarkan. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Hikmah ya. Sebelumnya terima kasih Pak kalau emang mau mendengarkan keluhan saya nih. Gitu. Jadi waktu minggu lalu saya disupervisi oleh wakil kepala sekolah kurikulum Pak, gitu kan. Saya ada catatan koreksi di lembar supervisi. Tapi beliau tidak memberikan arahan, jadi saya agak bingung untuk memperbaikinya gitu.
semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Jadi silakan diceritakan nanti. Iya, Pak Hikmah, di saat saya melakukan supervisi dengan Wakasih Kurikulum, saya banyak menerima catatan dari beliau terkait dengan 3 komponen. Pertama perangkat, lalu metode kurang tepat, dan penguasaan kelas Pak. Oke. Nah pada saat itu apa yang disampaikan Wakasih Kurikulum untuk memperbaiki semua itu? Nah, itu Pak masalahnya. Jadi beliau tidak memberikan catatan dan penilaian tanpa memberikan solusi perbaikan. Jadi saya bingung harus seperti apa gitu. Kalau menurut Pak itu harusnya seperti apa? Misalkan kan ada catatan perangkatnya kurang lengkap, itu harus diapakan, kemudian metode yang kurang tepat itu solusinya bagaimana, atau penguasaan kelas kurang itu apa yang harus kita pelajari? Menurut Pak Ade Ya, sekilas sih Pak Waka sebenarnya sudah pernah menjelaskan semua persiapan supervisi sih Pak. Nah pastilah gitu ya. Dan contoh-contoh perangkat jadwal supervisi ini kan pasti jauh-jauh hari udah disampaikan pastinya. Ya betul Pak Hikmah. Jadi Pak Waka pun sudah menyampaikan itu. Cuman kan juga saya merasa keterbatasan waktu ya, dan banyak kegiatan, karena kebetulan juga saya aktif di NGMP ya, aktif di kegiatan kesiswaan. Jadi ya banyak kegiatan sehingga tidak lengkap 100%. Ya. Lalu untuk metode pembelajaran yang kurang tepat menurut Pak Ade bagaimana? Ya, saya menyampaikan materi itu memang lebih banyak menjelaskan Pak. Dan setelah itu siswa mulai kelihatan bosan. Namun sudah kebiasaan sih Pak seperti itu. Oke. Kalau penguasaan kelas kurang menurut Pak Ade itu seperti apa? Ya, saat menjelaskan materi memang ada beberapa siswa yang tidak fokus Pak. Itu mengantuk, ngobrol dengan teman-teman juga seperti itu. Oke, jadi setidaknya ini ada 3 masalah ya Pak Ade. Nanti kita bahaslah ya, satu-satu. Siap Pak Hikmah. Dari ketiga masalah tadi itu, menurut Pak Ade itu ada di interval berapa nih nilai Pak Ade? Ya, saya coba ada di interval 6 kayak Pak. Gitu kan. Oke, nanti mungkin harapannya bisa dinaikkan ya, Ya, bisa dimaksimalkan Ya. lagi. betul Pak. Berharap seperti itu Pak. Ada peningkatan sampai kalau bisa 100% ya. Ya. Iya. Oke Pak Ade, kita coba kupas satu-satu yang permasalahannya. Siap Pak Hikmah. Nah, untuk melengkapi perangkat pengajar ini, rencana Pak Ade ini apa kira-kira? Ya. Jadi seperti apa? Sesuai arahan dari Waka Kurikulum sih ya, saya coba mengambil dari berbagai sumber Pak ya. Dari platform Merdeka Mengajar, dari Google dan seterusnya, dengan ATM Pak. Ambil, tiru dan modifikasi perangkat sesuai sama standar yang ditentukan oleh kementerian, tapi disesuaikan dengan kondisi sekolah. Oke, nggak masalah gitu ya. Yang terpenting kan semua ada berproses lah dan ada progres yang jelas kan. Ya, siap Pak, siap Pak Hikmah. Jadi setelah ini saya akan coba melengkapi perangkat mengajar sesuai dengan prosedur yang memang umum Pak, seperti itu. Oke, mantap lah. Selanjutnya untuk metode pembelajaran yang kurang tepat menurut Pak Ade bagaimana? Nah itu Pak Hikmah, saya merasa ada kelemahan dalam diri saya dalam kebiasaan menjelaskan materi. Ya, jadi cenderung siswa tuh bosan dengan metode saya, dengan ceramah yang konvensional gitu Pak. Nggak pernah dicoba itu metode lain bagaimana gitu? Nah ini yang ingin coba saya ingin praktekkan dengan metode
problem based learning atau discovery learning, kelompok, ya kan, pemecahan masalah dengan berbasis video, ya, dengan gambar-gambar gitu Pak, seperti dalam KKPD, kira-kira gimana? Ya memang seperti itu harusnya gitu ya. Jadi semua kan harus difokuskan kepada siswa. Kita itu kan hanya memfasilitasi saja proses pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir nih, masalah penguasaan kelas, menurut Pak Ade bagaimana untuk penguasaan kelas? Saya coba ambil dari beberapa literasi kayak ya untuk anak biar nggak jenuh itu ada ice breaking gitu kan. Oh, itu bagus. Cuman saya lakukan bukan hanya di awal atau di akhir, bisa pertengahan atau ketika anak lagi jenuh ya saya lakukan ice breaking gitu Pak. Bagus, mantap kan? Iya. Gitu. Langkah penyelesaian masalah ini yang nanti yang diambil ini sudah bagus. Nanti saya dorong lah untuk perubahan. Alhamdulillah. Makasih Pak Hikmah. Gitu. Ya, alhamdulillah. Gimana rasanya? Saya senang kalau dan bersyukur juga akhirnya Pak Ade bisa lega gitu. Selanjutnya dari yang sudah Pak Ade rencanakan tadi itu, misalkan perangkatnya nanti di ATM, gitu ya. Metode belajarnya di variasi, kemudian penguasaan kelasnya juga dengan speaking. Nah, komitmennya seperti apa nih? Jadi untuk menjalankan rencana tadi itu komitmen apa yang Pak Ade lakukan untuk menjalankan rencana? Ada batasan deadline waktunya nggak? Ya, saya sih inginnya minggu depan Pak langsung aksi nyata ya, implementasi untuk mempraktekkan yang tadi saya sampaikan dengan melibatkan ya beberapa teman saya, guru-guru MGMP saya, dan juga mungkin guru BK kayak sekalian yang kondisikan siswa juga. Oke, Seperti itu Pak. Oke Pak Ade, silakan dicoba ya. Nanti kita lihat tumbuh kembangnya seperti apa. Selanjutnya ada dukungan apa yang kira-kira Pak Ade butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, pasti saya minta dukungan dari Pak Hikmah lah, pribadi yang saya anggap teman curhat saya nih Pak. Teman yang bisa berbagi dengan saya, dan juga teman-teman nanti ya tadi ya teman MGMP saya dan juga guru BK untuk mensupporting apa yang tadi saya ingin lakukan Pak. Seperti itu. Nanti saya dorong juga nih untuk MGMP biar lebih memaksimalkan peran. Semoga semua dapat dilaksanakan dan diselesaikan ya Pak. Ya. Jadi nanti Pak Ade bisa kembali bekerja dengan suasana yang nyaman, tenang. Terima kasih Pak Hikmah. Siap. Saya lega juga nih dan senang bisa cerita langsung dengan Pak Hikmah. Dan terima kasih atas waktunya Pak, sudah mendengarkan penjelasan saya. Ya. Terima kasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana Pak Hikmah tadi proses coachingnya? Menurut Pak Hikmah performa dari kompetensi tadi? Oke, untuk kompetensi yang kita utamakan di sini tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya menilai pertanyaan yang diajukan ini udah cukup berhasil ya, khususnya untuk memancing coach itu menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga ini udah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching kalau menurut saya gitu. Oke, kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi Pak? Oke, silakan Bu, silakan. Oke. Saya berharap ada masukan juga. Iya, terima kasih. Jadi setelah saya melihat proses coaching Bapak dengan Pak Ade, itu saya melihat Bapak sudah melakukannya lebih baik sesuai dengan alur Tirta, kemudian sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, dan kompetensi yang ingin difokuskan itu terkait
pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci itu sudah sesuai sekali. Jadi saya mengamati itu tadi pada saat proses pelaksanaan coaching itu Pak Hikmah itu sudah melakukan yang terbaik, kemudian sudah sesuai dan dari standar yang kita rujuk. Seperti itu Pak. Bagaimana perasaan Pak Hikmah? Wah, saya senang sekali dengarnya. Kemudian pendapat Pak Hikmah gimana? Ya, mudah-mudahan hasil coaching ini bisa dilaksanakan ya, maksudnya sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching yang ada. Terus harapan kedepannya Pak Hikmah gimana Pak untuk proses pelaksanaan coaching ini kedepannya? Kedepannya dari hasil dari proses coaching ini, saya berharap coach itu bisa melaksanakan atau mengeksekusi solusi yang sudah ditemukan dengan komitmen, dan mudah-mudahan nanti beberapa waktu ke depan bisa ada perubahan dari permasalahan yang dihadapi. Jadi kita juga refleksi ya Pak, apakah proses coachingnya itu berjalan dengan baik atau tidaknya gitu kan. Oke, baik, cukup, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Hikmah. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Dewi, sehat? Ya Bu Dewi, sebelum kita melakukan observasi, ya saya coba berbincang dulu sama Bu Dewi. Oke, baik Pak. Terkait dengan hal-hal yang akan saya tanyakan, langkah-langkah apa yang nanti akan Ibu sampaikan kepada guru yang akan Ibu coach, ya seperti itu. Ini pertanyaan pertama ya Bu ya. Ibu ingin saya bantu dalam hal pengembangan kompetensi yang mana dalam hal coaching ini? Oke, jadi gini Pak Ade, ada 3 yang ingin saya minta bantuan ke Pak Ade untuk mengembangkan kompetensi ini. Satu itu presence, yaitu kehadiran. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari coach itu sendiri. Terus bagian mana yang nanti Ibu akan amati dan inginkan dalam kegiatan coaching nanti? Jadi nanti rencananya saya akan fokus kepada pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach itu sendiri Pak. Jawaban coach itu sendiri. Iya. Lalu bagaimana Bu penilaian Ibu ya terhadap apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Jadi nanti saya kan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada solusi dari permasalahan si coachingnya ini Pak. Terus harapan Ibu ya dari observasi yang nanti akan Ibu lakukan, dan juga saya akan mengamati ketika Ibu melakukan coaching kepada rekan Ibu gitu. Jadi harapan saya ke depannya ya setelah melakukan proses coaching ini kepada coach itu, beliau itu atau si coach itu bisa mencari solusi atas masalah yang dihadapi Pak. Seperti itu. Oke, melalui Ibu. pertanyaan-pertanyaan. Oh gitu ya. Oke Bu ya, mudah-mudahan nanti berjalan sesuai dengan harapan dan hasilnya juga bisa maksimal. Dan saya doakan biar proses coachingnya berhasil. Amin. Terima kasih ya Pak Ade. Ya, sama-sama Ibu Dewi, silakan. Assalamualaikum Pak Hikmah. Waalaikumsalam. Selamat duduk. Bagaimana kabarnya Pak Hikmah? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi alhamdulillah kalau kayak gitu saya ikut senang mendengarnya. Jadi ada yang bisa, tapi saya lihat Pak Hikmah lagi sedih nih.
ada Iya. masalah gitu apa gimana Pak? Pindah pikiran Bu. Oh pikiran, oke saya siap bantu nih Pak. Jadi kebetulan saya lagi nggak mengajar, mungkin Pak Hikmah bisa bercerita kepada saya masalah apa yang dihadapi Pak Hikmah akhir-akhir ini. Mantap Pak. Jadi itulah sebenarnya memang ada sedikit masalah Bu. Jadi kemarin itu kan koreksi. Ada beberapa catatan dan penilaian, tapi sebelumnya kira-kira Ibu ada waktu ya untuk mendengarkan keluhan saya ini. Insya Allah ada Pak, untuk Pak Hikmah mah ada pasti. Terima kasih alhamdulillah Bu. Jadi memang ada sedikit masalah kemarin pada saat supervisi, ada beberapa koreksi dari kurikulum, tapi beliau tidak memberikan arahan. Itu yang membuat saya agak bingung nih bagaimana penilaian supervisi, cara memperbaikinya, karena nggak ada arahan bagaimana cara memperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Seperti itu. Oke, jadi hanya memberikan catatan ya Pak ya? Iya. Oke, tanpa ada solusi. Oke, jadi apa yang bisa saya bantu nih Pak untuk mengatasi masalah Bapak? Saya berharap bisa atau apa ya, bisa melengkapi lah atau memperbaiki kekurangan saat supervisi. Setelah saya bercerita nanti apa sih sebetulnya cara melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat supervisi itu. Mungkin ada yang lain Pak? Ya mudah-mudahan ada solusinya lah setelah pembicaraan kita ini. Oke, semoga nanti ada solusinya ya Pak. Yang penting kita sharing aja ya Pak ya. Oke, terus jadi permasalahannya yang Bapak hadapi, Bapak tolong ceritakan Pak. Oke. Jadi saat dilakukan supervisi kemarin itu banyak catatan ya, yang saya terima, mulai dari perangkat yang kurang lengkap, kemudian metode pembelajaran yang tidak tepat, dan pengawasan kelas dan lain-lain. Jadi hanya itu aja yang ditulis. Dari supervisornya ya ketika. Oke, kemudian ada nggak yang disampaikan dari supervisornya Pak ketika proses supervisi tersebut? Disitulah permasalahannya. Jadi hanya memberikan catatan dan penilaian tanpa memberikan solusi gitu ya. Jadi tidak ada solusi, ini harus bagaimana gitu, harus seperti apa memperbaikinya. Kan tadi Pak Hikmah menyebutkan tiga masalah. Nah sekarang yang pertama itu terkait catatan perangkat ajar yang kurang lengkap nih, harus diapakan, kemudian metode, kemudian penguasaan kelas ya kurang. Apa yang harus dipelajari Pak untuk hal-hal tersebut? Sebetulnya sih dari kurikulum itu sekilas sudah menjelaskan ya, persiapan-persiapan apa yang harus disiapkan untuk menghadapi supervisi. Ya sih benar, kayak misalkan jadwal supervisi pasti sudah disampaikan dari bagian kurikulum, kemudian instrumen penilaiannya, kemudian itu pasti udah jauh-jauh hari gitu nggak sih Pak? Iya. Betul Bu. Tapi mungkin karena memang keterbatasan waktu ya, karena kita juga kan ada beberapa pekerjaan lain ya, ada kegiatan lain, sehingga perangkat itu yang nggak lengkap 100% lah gitu. Masih banyak kekurangan. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, metode pembelajarannya tuh menurut Pak Hikmah yang bagaimana tuh yang? Nah, jadi saat menyampaikan materi
saya memang lebih banyak menjelaskan ya, metode ceramah kan. Jadi setelah beberapa waktu menjelaskan materi, biasanya siswa itu udah mulai kelihatan jenuh, bosan. Tapi karena memang udah kebiasaan Bu, udah kebiasaan ceramah, jadi agak sulit nih berubah. Tapi akhirnya siswa jadi jenuh ya Pak ya? Ya, jadi jenuh. Oke, kemudian yang ketiga itu tadi Pak Hikmah membicarakan tentang penguasaan kelas yang kurang gitu. Seperti apa sih Pak maksudnya? Ya, saat kita menjelaskan materi, memang kan ada beberapa siswa yang nggak fokus kan. Ada yang ngantuk, ngobrol gitu sebelah gitu. Ya itu jadi agak sulit menguasai kelas dalam kondisi siswa yang kayaknya nggak siap belajar gitu. Oke. Dan sekarang gini Pak, kondisi ideal sekarang itu ada di interval berapa nih Pak? 1 sampai 10, andai kata 1 sampai 10. Kalau lihat masalahnya itu masalah yang muncul gitu ya, kayaknya menurut saya paling kondisi saat ini itu nilainya di interval 6 lah. Ada di interval 6 yang kondisi sekarang ya Pak. Terus Pak Hikmah tuh harapannya itu di kondisi dia yang tingkat berapa gitu, dari 1 sampai 10 itu? Ya kita berharap pasti maksimal lah gitu. Jadi Pastinya. semua menyenangkan, semua lengkap, ya nilai maksimal lah 10 gitu. Dan kita berusaha nanti ke situ. Iya, oke. Ya sih, yang kita inginkan memang 10 atau maksimal dari yang kita harapkan ya. Oke, kita mulai pas satu-satu aja ya Pak ya. Oke. Untuk terkait perangkat ajar Pak, rencananya Pak Hikmah tuh apa yang akan Pak Hikmah lakukan? Oke, sesuai arahan dari kurikulum, memang untuk perangkat ini kan sebetulnya bisa diambil dari beberapa sumber ya, bisa di ATM, maksudnya bisa diambil, tiru, modif, kemudian dibuat sesuai dengan standar yang berlaku. Tapi kayaknya dengan kesibukan ini, cara ATM pun akan butuh waktu gitu, masih butuh waktu kita. Oke. Kalau seperti itu mah tidak masalah, yang penting saya setuju banget. Jadi ATM, apalagi kan kita ada platform Merdeka Mengajar, jadi Pak Hikmah kita bisa mengambil modul ajar atau perangkat ajar yang ada di situ. Jadi kita bisa ATM ya Pak ya. Udah bagus sih Pak menurut saya. Kemudian gitu ya Pak ya. Kemudian untuk metode pembelajaran yang kurang tepat Pak, jadi apa sih langkah Pak Hikmah selanjutnya nih? Apa mau mengganti, atau kan tadi Pak Hikmah bilang model pembelajaran ceramah ya? Iya Bu, jadi saya sebetulnya memang menyadari kelemahan saya nih, karena kebiasaan menjelaskan materi yang membuat pembelajaran jadi membosankan. Saya udah mungkin setelah ini kita banyak cari literasi, maksudnya referensi model atau metode pembelajaran yang seperti apa yang bisa menyenangkan di kelas. Iya betul. Ada metode lain itu Pak Hikmah sudah mencoba metode lain? Ya ini sudah saya coba Bu, tapi ya kan saya hanya menyiapkan satu metode, kemudian pada saat menyampaikan materi itu, setelah metode itu selesai ya nanti kembali lagi ke ceramah lagi. Akhirnya Oke. Terus Pak Hikmah udah mencoba beberapa metode sekaligus agar siswa tidak bosan. Coba mungkin strategi pembelajarannya sebelum masuk kelas mungkin ada
Pak gitu. Ya nanti coba saya cari referensi lah. Mungkin bisa mengkombinasikan beberapa metode sekaligus gitu ya. Mulai dari video tayangan gitu ya, menyiapkan lembar kerja atau diskusi ya, presentasi. Ya nanti saya akan coba menghidupkan suasana kelas agar pembelajaran itu nggak membosankan lagi. Iya, betul Pak. Saya sangat setuju. Jadi itu kalau memberikan LKPD atau lembar kerja, kemudian penayangan video itu juga merupakan alternatif lain ya Pak ya, agar pembelajaran itu tidak monoton, tidak membosankan dan ya at least berpihak pada murid ya Pak ya, yang seperti Bapak bilang tadi ya. Kemudian nah untuk supaya anak fokus nih Pak, jadi mungkin Bapak punya strategi lain gitu? Kalau untuk yang penguasaan kelas memang ya salah satunya karena metode pembelajaran yang kurang tepat tadi, maka membosankan gitu, di kelas. Nah saya coba mungkin nanti saya kasih ice breaking kali ya. Jadi saya cari referensi beberapa ice breaking untuk menghidupkan atau mengembalikan fokus siswa lah gitu, saat belajar. Oke. Bagus Pak. Jadi langkah penyelesaian masalah dari ketiga tersebut sudah ada yang menurut saya tadi Bapak bilang akan mengganti dengan metode pembelajaran yang lain, kemudian akan melengkapi perangkat ajar dengan ATM, kemudian memberikan ice breaking ketika agar anak fokus kembali seperti itu. Bagus, saya sangat mendukung Bapak. Jadi saya semoga hal tersebut tercapai ya Pak ya. Oke, kemudian alhamdulillah jadi akhirnya Pak Hikmat sudah merasa lega. Kemudian untuk selanjutnya komitmen apa sih yang akan Pak Hikmat lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oke, saya akan secepatnya ini. Jadi mungkin untuk tatap muka ke depan, minggu depan saya akan coba dalam proses belajar mengajar ini hasil dari pembicaraan kita gitu, dengan mengkombinasikan metode pembelajaran dan juga memberikan ice breaking. Oke, kemudian silakan dicoba Pak dan bertembus. Kemudian kira-kira Pak Hikmat itu butuh dukungan dari siapa untuk menjalankan proses ini? Oke, selain dari rekan-rekan sejawat, terutama dari NGMP ya, pasti jadi untuk saling berbagi perangkat. Jadi intinya saya minta dukungan dari MGMP agar perangkat pembelajaran itu nanti bisa berbagi. Jadi ada kolaborasi. Saling melengkapi. Oke, jadi ada kolaborasi ya Pak ya. Oke, semoga berjalan dengan baik nih Pak. Jadi dari masalah yang Bapak hadapi, alhamdulillah sudah ada solusinya. Itu juga datangnya itu dari Pak Hikmat sendiri dan jangan segan-segan untuk berbagi Pak. Kemudian mohon ceritakan hasilnya kepada saya, jadi juga untuk pembelajaran saya juga sih. Siap Bu, nanti di minggu yang akan datang nanti saya laporkan lagi hasil dari solusi permasalahan yang kita dapatkan pada catatan kali. Oke, ya udah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Terima Semoga kasih. berhasil ya Pak ya. Amin. Oke. Ya, Bu Dewi, terima kasih. Aduh, luar biasa ini. Jadi saya memperhatikan dari A sampai Z proses coaching Bu Dewi kepada Pak Hikmat nih, ya sebagai coaching gitu kan. Jadi saya ingin melakukan refleksi nih
Pak Hikmah dengan Bu Dewi ya, terkait dengan pasca observasi gitu kan. Jadi saya mengamati ya cukup apresiatif lah. Cuman saya ingin nanya siapa Bu Dewi nih, pelaku coach ya. Bagaimana Ibu menilai terkait dengan performa dalam kegiatan tadi, Bu? Ya, apa yang Ibu nilai, apa yang Ibu rasakan terkait dengan kegiatan coaching terhadap Hikmah? Nah, jadi menurut saya pertanyaan yang diajukan itu sudah berhasil Pak, dan menurut saya itu ada di interval ke-8 ya. Kemudian proses coachingnya juga berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirta, kemudian menggunakan prinsip coaching, kemudian kompetensi yang dikembangkan juga muncul Pak. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, karena coaching itu sudah menemukan solusi-solusi atas masalah-masalah yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan kata kunci dari coaching tersebut. Oh gitu. Boleh Bu saya menyampaikan pengamatan saya? Mantap Pak. Oh gitu. Jadi jujur Bu ya. Jadi saya sampaikan di awal ya, Ibu sudah melakukan proses coaching ini ya cukup luar biasa. Terima kasih. Ibu sudah memberikan proses mengalir antara coach dengan coachee yang tidak direkayasa Bu. Jadi coachee itu mulai bercerita dengan penuh kejujuran kepada Ibu, gitu kan, dengan tidak ada tekanan, dengan mengedepankan prinsip coaching tadi. Ibu sudah memberikan nilai-nilai prinsip coaching yaitu kemitraan Ibu dengan Pak Hikmah. Ya seperti mitra lah dalam hal kerjaan, juga ada proses kreativitas di situ, saya lihat muncul juga di situ, dan juga ada memaksimalkan potensi dari jawaban-jawaban dari Pak Hikmah. Dan juga ada kompetensi coaching yang Ibu sampaikan tadi, ada presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Jadi saya kira cukuplah mantap lah Bu, apa yang dilakukan seperti itu. Dan apa yang Ibu bisa ungkapkan ketika saya menyampaikan tadi? Saya sih senang ya Pak ya mendengar hasil coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, dengan prinsip-prinsip coaching, kemudian coaching sendiri sudah bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi seperti itu. Dan pasti saya tetap apresiasi dengan apa yang dilakukan tadi gitu kan terhadap Pak Hikmah. Ya luar biasa, coachingnya tetap tingkatkan Bu. Sering melakukan coaching kepada teman-teman kita yang punya masalah. Baik Pak. Dan tetap konsisten, tetap continue untuk perbaikan pendidikan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bu Dewi ya. Terima kasih ya Pak Ade. Sama-sama, Ya, Bu. jangan takut Pak. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.